Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleh hebat ibu. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga Ananda semuanya dan ayah bunda selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh-soleha, hari ini ibu akan mengulang kembali anak ya tentang perkalian pecahan. Pada hari Senin yang lalu kita sudah belajar memahami konsep perkalian dua pecahan melalui gambar atau tanpa gambar. Karena beberapa ada yang belum paham, jadi ibu ulang kembali ya nak ya. Sebelum itu, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Hayabina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda ibu coba perhatikan, ada contoh soalnya seperti berikut. Pak Adi seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Jadi, kalau kita lihat dari contoh soal ini, kita dapat mengamati untuk menyelesaikan soal ini adalah merupakan hasil perkalian ya nak ya. Jadi, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Artinya, kita jawab setengah dari 1/6 bagiannya itu akan ditanami cabai. Oke, langkah pertama yang harus kita buat dalam menyelesaikan konsep perkalian ini melalui gambar adalah yang pertama, kita akan menggambar kotak yang mewakili pecahan 1/6. Jadi yang kita buat kotaknya adalah 1/6-nya atau yang disebut sebagai pengalinya ya nak ya. Jadi di sini kita buat. Nah, antum untuk latihan yang kemarin agar menggunakan penggaris ya nak ya biar lurus. Kita bikin kotaknya 6. Oke. Kalau di sini 1/6 berarti kotaknya kita arsir 1. Ini menunjukkan nilai 1/6 sebagai pengalinya. Pengali. Kemudian untuk langkah yang B ini langkah yang pertama kita tulis A ya. Langkah yang B atau langkah yang kedua perlu kita pahami bahwasanya 1/2 dikali 1/6 artinya adalah 1/2 dari 1/6. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita arsir setengah dari 1/6 dengan arsiran yang berbeda. Oke, kita buat kembali kotak 1/6. Oke, tadi ini nilainya 1/6, betul? Nah, karena 1/2 dari 1/6 maka kita bagi di sininya. Artinya yang ibu arsir merah ini nilainya adalah 1/2 ya, yang ibu arsir merah ini nilainya 1/2 dari 1/6 ya. Jadi ini 1/6-nya, kemudian dari 1/6-nya ini ada setengah bagian dari 1/6-nya. Jadi seperti ini ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah yang C, lengkapi dengan garis bantu ke arah tegak. Untuk apa tujuannya? Untuk memperjelas bagian 1/2
dari 1/6 ya. Jadi akan kita lihat bagian 1/2 dari 1/6. Artinya bentuknya seperti ini nak. Bentuknya seperti ini. Nilai 1/6. Ini nilai setengah dari 1/6. Nah, untuk seterusnya antum bikin lagi setengah dari 1/6, setengah dari 1/6, setengah dari 1/6. Kalau kita tuliskan, hasilnya adalah seperti ini. 1/2 dikali 1/6. Maka hasilnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1/12 ya. Artinya nilai 1/2 dari 1/6 adalah 1/12. Dari mana kita tahu? Coba antum hitung di sini. Di sini ada satu bagian, 2. Per penyebutnya kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nilainya 1/12. Coba kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini Ibu tuliskan 3/4 dikali 1/3. Nah, kita lihat pengalinya. Pengalinya adalah 1/3. Kita ikuti langkah-langkah, 3 langkah yang ini ya. Kita tulis dahulu di sini. Oke, kalau antum di rumah kayak penggaris ya, biar rapi dan juga lurus. Jadi nilai 1/3 itu seperti apa? Nilai 1/3 itu adalah seperti ini. Ini adalah nilai 1/3. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua atau langkah yang ke B, kita pahami bahwasanya 3/4 dikali 1/3 artinya adalah 3/4 dari 1/3. Artinya seperti tadi contoh nomor 1. Kita tulis dulu nilai 1/3-nya. Ini adalah nilai 1/3-nya atau pengali. Nah, dari 1/3 ini kita arsir 3/4 dari 1/3. Berarti di sini ada 3/4. 1, 2, 3. Ibu warnai dengan warna merah ya. Jadi kalau kita tandai ini, nilai ini adalah nilai 3/4 dari 1/3. 1/3-nya yang mana? 1/3-nya yang ini. Nah, yang kotak ini. Sedangkan nilai 3/4 itu yang Ibu tandain ini. Ini adalah nilai 3/4 dari 1/3. Kemudian bagaimana kita cari hasilnya? Kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita lengkapi dengan garis bantu. Kita buat lagi. Nah, ini kan nilai 1/3. Kemudian ini adalah nilai 3/4. Nilai 3/4. Garis bantunya kemana? Garis bantunya tinggal antum tulis di sampingnya. Yang ditanya adalah 3/4 dari 1/3. Hasilnya berapa? Coba kita kalikan. 3 kali 1, 3. Per 3 kali 4, 2. 12. 12-nya dapat dari mana? 12-nya itu dapat kita hasilkan dari ini nak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi semua yang menjadi bagian 3/4 dari 1/3 itu adalah per 12, 3/12 hasilnya. Bagaimana Nanda Ibu? Semoga faham ya anak ya. Nah, kalau kita melihat pola dari hasil perkalian ini, maka kita dapat ibaratkan nilai 3/4 itu adalah A per B kita kali dengan ini C per D. Maka untuk rumusnya dapat kita tulis A dikali C per B dikali D, atau bisa kita sebut pembilang dikali pembilang per penyebut dikali dengan
nyebut. Itu kalau untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Ini pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa, maka kita dapat menggunakan rumus ini anak ya. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Oke, untuk pecahan biasa kita kalikan dengan bilangan bulat, kita dapat tuliskan seperti ini ya nak ya. Misalnya ada soal setengah dikali 2 sama dengan berapa. Nah, kita ibaratkan 1 itu A, 2 itu B, dikali dengan C. Maka, kita dapat menyimpulkan rumusnya untuk mencari pecahan biasa jika dikalikan dengan bilangan bulat adalah tetap A dikali C per B. Atau sama saja kalau 2 dikali setengah sama dengan berapa? Berarti di sini ada C, kita tulis 2 ini A, 1/2 ini B, 1/2 ini kita tulis C per D. Maka rumusnya tetap sama ya nak ya. A dikali C per D. Jadi untuk rumus kalau pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat, maka kita dapat menulis rumusnya seperti ini ya nak ya. Oke, coba kita jawab. A per B dikali C. A dikali C berarti 1 dikali 2 per B. B nya berapa? B nya 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Coba kita cari yang ini ya. Kita belah 2 dulu. 2 dikali 1/2. A dikali C berarti 2 dikali 1 per D. D nya berapa? 2. 2/2 sama dengan 1. Coba kita contoh yang lain. Di sini ibu punya contoh 4/5 dikali 6. Berarti kalau kita pakai rumus yang ini 4 dikali 6 per 5. 6 kali 4 berapa? 24 per 5. Bagaimana nanda ibu? Fahim tum? Semoga fahimna ya nak ya. Nah, kalau kita ingin mencari bentuk pecahan sederhananya atau pecahan campurannya, maka bisa kita tulis ya nak ya. Di sini 5. Kemudian coba kita pakai cara ini, 24/5. Perkalian 5 yang tidak lebih dari 24 berapa? Kalau 5 udah lebih ya, berarti 4. 5 kali 4 20, sisanya 4. Berarti di sini 5 4, di sini sisanya di atas sebagai pembilang. 4/5. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga antum paham ya. Kalau belum paham boleh diulang lagi video penjelasan dari ibu. Dan insya Allah untuk latihannya akan langsung ibu kirim lewat grup ya. Mari sama-sama kita akhiri agar lebih berkah dengan membaca hamdalah hayabina nakhtatim darsana bikiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.